Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak dengan pelajaran matematika. Kita lanjutkan untuk materi hari ini masih himpunan. Kita akan mempelajari tentang sifat-sifat himpunan. Kalian simak ya. Kita mulai tentang kardinalitas. Apa itu kardinalitas? Kardinalitas himpunan adalah himpunan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan yang berbeda dan dinotasikan dengan NA. A ini menunjukkan nama himpunannya. Sebelumnya kita ketahui dulu tentang himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang banyaknya anggotanya terhingga atau terbatas. Sebagai contoh, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Jadi hanya terbatas. Sedangkan himpunan tak berhingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak terhingga atau tak terbatas. Contoh, himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tak terhingga. Dinotasikan untuk himpunan tak terhingga atau tak berhingga adalah seperti ini. Seperti angka 8 tapi yang tidur. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya, himpunan A anggotanya huruf pembentuk kata cermat. Berapakah banyaknya anggota himpunan dari A? Kita lihat huruf-huruf pembentuk kata cermat itu ada huruf C, E, R, M, A, T. Semuanya berbeda hurufnya. Maka banyaknya anggota himpunan A ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jelas ya? Kita lihat contoh yang lain ya. Misalnya, himpunan H beranggotakan huruf-huruf pembentuk kata matematika. Berapakah banyaknya anggota himpunan dari H? Kita lihat, huruf-huruf pembentuk kata matematika adalah M, A, T, E, M. M-nya kita hitung 1 kali. Demikian juga untuk A-nya dan T. Kemudian I, kita hitung lagi. K, A-nya tidak kita hitung lagi. Berarti huruf-huruf pembentuk kata matematika adalah M, A, T, E, I, K. Ada berapa seluruhnya? Ada 6. Banyaknya anggota himpunan H adalah 6. Contoh berikutnya, himpunan B beranggotakan X di mana X lebih dari negatif 5 dan kurang dari 4. X-nya elemen himpunan bilangan bulat. Berapakah banyaknya anggota himpunan dari B? Kita lihat, himpunan B adalah bilangan bulat di antara negatif 5 dan 4. Apa saja anggotanya? Iya, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ada berapa seluruhnya? Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya anggota himpunan B adalah 8. Baiklah, kita lanjutkan tentang himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Kalian simak ilustrasinya berikut ini. Misalnya, himpunan A beranggotakan kumpulan hewan ternak. Di sini ada kumpulan hewan ternak. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada bebek. Kemudian himpunan B beranggotakan kumpulan hewan ternak berkaki 4. Di sini ada sapi, ada kambing. Sedangkan himpunan C merupakan himpunan dari kumpulan hewan ternak berkaki 2. Di sini ada ayam. Nah,
kita akan membahas tentang himpunan bagian. Kita lihat ya. Pertanyaan saya, apakah anggota dari himpunan B itu merupakan anggota dari himpunan A? Atau apakah semua anggota dari himpunan B itu berada di himpunan A? Ya, ternyata semuanya ada. Sapi ada di himpunan A. Kambing juga ada di himpunan A. Jadi kita bisa mengatakan karena semua atau setiap anggota dari himpunan B merupakan anggota dari himpunan A, kita bisa mengatakan bahwa himpunan B merupakan bagian dari himpunan A. Kemudian berikutnya, apakah himpunan C merupakan bagian dari himpunan A? Kita lihat. Apakah anggota dari himpunan C, yaitu hewan ternak berkaki dua, menjadi anggota dari himpunan A? Ya, ayam ada di himpunan A, semuanya. Maka bisa kita katakan bahwa himpunan C merupakan bagian dari A. Pertanyaan yang ketiga, apakah himpunan B bagian dari himpunan C? Tidak. Mengapa? Karena setiap anggota dari himpunan B bukan merupakan anggota dari himpunan C. Himpunan B bukan menjadi bagian dari himpunan C. Apa kesimpulannya? Pengertian dari himpunan bagian yaitu himpunan P merupakan himpunan bagian dari X jika setiap anggota dari P merupakan anggota dari X. Yang dinotasikan dengan P bagian dari X. Jadi semua anggota P harus merupakan anggota dari X. Jika kita gambarkan dengan diagram Venn, seperti ini ya, bahwa himpunan P anggotanya semuanya merupakan anggota dari himpunan X. Jadi himpunan P berada di dalam himpunan X. Diagram Venn-nya.
Bagaimana dengan contoh yang ketiga? Kita lihat. Ya, misalnya ini. S himpunan beranggotakan bilangan asli kurang dari 10. T himpunan yang beranggotakan X di mana X kurang dari 9, X-nya bilangan prima. Langkah pertama kita untuk mengetahui T merupakan bagian dari S atau sebaliknya, kita cari dulu masing-masing anggotanya. Iya, anggota S adalah bilangan asli kurang dari 10, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian, himpunan T bilangan prima kurang dari 9. Bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu kurang dari 9, 2, 3, 5, 7. Kita cermati, ternyata bahwa setiap anggota dari himpunan T merupakan anggota dari S. 2 ada di S, 3 juga ada di S, 5 ada di S, 7 juga ada di S. Dapat kita simpulkan bahwa T bagian dari S. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Ya, setelah tadi kita pahami tentang himpunan bagian, pengertian dari himpunan bagian, sekarang bagaimana jika kita akan menghitung banyaknya himpunan bagian? Silakan kalian cermati ya. Kita mulai dari himpunan P yang beranggotakan 2, misalnya A dan B. Kita akan mencari berapa banyaknya himpunan bagian dari P. Langkah pertama kita mulai dari yang beranggotakan 0 dulu, kemudian beranggotakan 1, beranggotakan 2, dan seterusnya. Karena hanya ada 2 anggota, maka maksimal nanti ya beranggotakan 2. Untuk yang beranggotakan 0 atau 0 anggota, itu hanya 1, yaitu himpunan kosong. Tidak ada anggotanya. Kemudian perlu diketahui ya sebelumnya bahwa himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi himpunan kosong selalu menjadi bagian dari himpunan. Kita lanjutkan untuk yang satu anggota. Berarti terdiri dari himpunan yang beranggotakan A dan himpunan yang beranggotakan B. Ada 2. Berikutnya yang beranggotakan 2 atau 2 anggota. Hanya ada 1, yaitu himpunan yang beranggotakan AB. Inilah himpunan bagian dari P. Ada berapa seluruhnya? Ada 4. Banyaknya himpunan bagian dari P yang beranggotakan 2 ada 4. Sekarang bagaimana jika himpunan P itu memiliki 3 anggota, misalnya A, B, C. Silakan kita cari himpunan bagian dari P. Sama dimulai dari yang 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, dan 3 anggota. Maksimal hanya 3 anggota karena P-nya hanya ada 3 anggota. Yang 0 anggota sama, himpunan kosong. Yang memiliki 1 anggota berarti ada himpunan yang anggotanya A, himpunan yang anggotanya B, dan himpunan yang anggotanya C. Ada 3. Yang 2 anggota, kita urutkan aja. Himpunan yang anggotanya AB, kemudian yang anggotanya AC, dan yang terakhir yang anggotanya BC. Ada 3. Sekarang yang memiliki 3 anggota, yaitu hanya ada 1, yaitu himpunan yang anggotanya ABC. Seluruhnya ada berapa himpunan bagian dari P? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya himpunan bagian dari P ada 8. Nah, sekarang untuk mengetahui rumusnya, kita lihat tabel berikut ini. Ya. Ternyata jika himpunan itu memiliki 1 anggota, banyaknya himpunan bagiannya hanya 2, yaitu himpunan kosong dan himpunan yang beranggotakan 1.
ada 2. Kemudian yang memiliki 2 anggota tadi kita sudah lihat, ada 4. Ada 4. Yang memiliki 3 anggota ada berapa? Ada 8. Yang memiliki 4 anggota ada berapa? Kita lihat rumusnya. Jika memiliki 1 anggota, ternyata banyaknya himpunan bagian ada 2. 2 ini diperoleh dari mana? 2 pangkat 1. 1 ini adalah banyaknya himpunan tersebut. Yang memiliki 2 anggota ada berapa? Yaitu ada 2 pangkat 2. Pangkatnya ini dari mana? Yaitu banyaknya anggota dari himpunan tersebut. Yang memiliki 3 anggota ada 2 pangkat 3. Yang memiliki 4 anggota 2 pangkat 4. Yang memiliki 5 anggota ada berapa? Ya 2 pangkat 5. Yang memiliki 6 anggota 2 pangkat 6 dan seterusnya. Jika himpunan itu memiliki N anggota, maka banyaknya himpunan bagian dari himpunan tersebut adalah 2 pangkat N. Inilah rumus untuk menghitung banyaknya himpunan bagian. 2 pangkat N. N-nya adalah banyaknya anggota dari himpunan tersebut. Kita lihat contohnya, misalnya contoh pertama. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari A. Kita mulai dari menghitung banyaknya anggota dari A. Yaitu ada berapa ini? NA-nya ada 4. Jika NA-nya sudah tahu, banyaknya himpunan bagian dari himpunan A, kita pakai rumus 2 pangkat N. N-nya adalah 4. 2 pangkat 4, hasilnya 16. Contoh kedua, misalnya himpunan B, anggotanya X di mana X lebih dari negatif 2, kurang dari 4. X-nya bilangan bulat. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari B. Kita cari dulu anggota dari B. Bilangan bulat di antara negatif 2 dan 4. Berapa saja? Ya, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ada 5. Ya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyaknya himpunan bagian dari B, rumusnya adalah 2 pangkat N. N-nya adalah banyaknya anggota dari himpunan tersebut, yaitu 5. 2 pangkat 5. Hasilnya 32. Ya, itu tadi anak-anak materi hari ini kita sudah belajar. 1 tadi kardinalitas, kemudian ada himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, kemudian kita sudah mempelajari juga tentang himpunan bagian dan banyaknya himpunan bagian. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi tersebut. Silakan kalian ulang kembali, kalian pelajari kembali supaya lebih jelas dan lebih paham. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, masih himpunan, yaitu operasi pada himpunan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.